karya amal soleh. Maka pencetusnya Thomas Edison itu berarti dia itu adalah beramal saleh. Karena apa? Karena karyanya, produknya berdaya guna. Hampir sekarang ini tidak ada kehidupan manusia yang tidak bergantung kepada listrik. Kemudian diartikan seperti itu. Bahwa dia telah berjasa, dia telah berkarya, karyanya itu diperlukan, dimanfaatkan oleh kehidupan umat manusia, ya, dan kita tidak bantah itu. Dan kita bisa merasakan itu. Tetapi apakah karya dia seperti itu, produk dia seperti itu, akan disebut sebagai amal soleh atau bukan? Nanti dulu. Pertanyaannya adalah, apakah itu semuanya dilakukannya atas dasar iman? Atas dasar penghambaan diri hanya kepada Allah? Apakah terbebas dia dari penghambaan diri kepada selain Allah? Itu pertanyaan penting. Pertanyaan penting yang harus dijawab. Karena yang namanya amal soleh itu mesti tegak di atas iman. Bapak-bapak nanti coba perhatikan tuh. Kalau bapak baca Quran, itu selalu digandengkan antara iman dan amal soleh. Amal soleh hadir berikutnya setelah iman. Apa maknanya? Iman harus melahirkan amal soleh. Amal soleh akan disebut amal soleh jika dia tegak di atas iman. Ilmu itu sebelum berkata dan bertindak harus selesai, harus mendarah daging gitu. Menjadi satu prinsip penting. Amal soleh itu harus tegak di atas iman. Harus tegak di atas ilmu. Itu selesai. Karena semua orang rindu dan mengharapkan agar apa yang dilakukannya terkategorikan dianggap sebagai amal saleh. Orangnya kemudian dipandang sebagai orang yang telah beramal saleh. Itu kerinduan semua. Tetapi masalahnya kadang-kadang sering terjadi perbedaan konsep tentang amal saleh. Ya, surat Al-Asr itu penting, Pak. Didalami. Bahkan nanti ada komentar dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkait dengan pentingnya surat Al-Asr itu. Oke. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman, yang enggak rugi itu orang yang beriman. Yang kedua, yang enggak rugi itu adalah orang yang beramal saleh. Orang yang beriman wa amilus shalihat dan orang yang beramal saleh. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. At-tawasi bil haqq. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran itulah dakwah. Itulah berdakwah. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Bahasa lain dari dakwah. Bahasa lain dari amar ma'ruf nahi munkar. Semua manusia itu akan merugi kecuali yang beriman, kecuali yang beramal saleh, kecuali yang berdakwah. Berdakwah.
mau menegakkan at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr. At-tawasi bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini mulai tidak menjadi perhatian seiring bergeraknya masyarakat industri yang menjunjung tinggi falsafah kebebasan. Atas nama kebebasan, maka seolah orang lain tidak boleh, tidak berhak untuk mengamati, memperhatikan tentang diri kita, baik pikiran kita maupun perbuatan kita. Atas nama kebebasan. Makanya Bapak-bapak dan saudara, masyarakat Barat kaget kan atas reaksi umat Islam, dunia Islam kalau saya boleh menyebut, terhadap penghinaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh seorang guru dengan membuat karikatur. Nah ini kalau mau dipetain Pak, kalau mau dipetain sebenarnya, kalau mau dipetakan, ini karena cara pandang yang berbeda. Masyarakat Barat itu jangankan kok menghina atau membuat karikatur tentang Nabi. Wong Tuhannya aja dilecehkan kok biasa itu bagi dia. Bukankah Bapak lihat Nabi Isa itu konsep mereka kan Tuhan ya. Oh Nabi Isa itu ada filmnya. Lari-lari ke jalan tanpa busana, lalu kemudian ditabrak mobil. Itu mereka begitu. Itu semuanya dilakukan oleh dia atas nama apa? Kebebasan berekspresi. Makanya perlu dikasih pelajaran tuh. Biar mereka itu tahu bahwa kebebasan berekspresi itu juga harus menenggang. Tidak ada kebebasan yang sesungguhnya kebebasan di alam dunia ini nggak ada sebenarnya. Mereka tercengang baru tahu bahwa bagi umat Islam, Nabi itu adalah sesuatu yang harus dimuliakan. Al-istihza, pelecehan terhadap Rasul itu masalah besar. Saya yakin ya, mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada dunia bahwa dengan pelecehan ini banyak kaum cerdik pandai, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk berpikir. Dan kecenderungannya biasanya, kemudian mereka ingin mencari tahu apa sebenarnya yang ada dalam pikiran dan keyakinan umat Islam. Baru karikatur saja kok kemudian dunia Islam bergerak, dunia Islam bergolak. Apa? Mereka biasanya mencari tahu. Nah kalau sudah mencari tahu, biasanya kemudian larinya ingin tahu tentang kitab suci. Mudah-mudahan setelah itu akan ada gelombang orang yang ingin tahu tentang Islam dan kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam. Saya masih ingat Pak, ketika Menara Kembar itu ditabrak oleh pesawat, menjadi berita dunia. Tapi yang menarik adalah, saya nggak bahas itunya, aspek politik itunya, tapi saya ingin melihat dari aspek lain. Ternyata masyarakat Barat, Masjid Islamic Center kebanjiran kedatangan tamu non-Muslim yang ingin mengerti dan mengetahui tentang Islam. Berdiskusi tentang Islam. Dan kemudian banyak permintaan Al-Quran terjemah bahasa Inggris.
Berapa orang kemudian, berapa dengan kasus itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Bagi mereka itu sederhana, Pak. Selain mereka ini mempertanyakan tentang kejadian itu, mereka cerdas. Yang kedua, kok ada ya orang yang siap untuk mengorbankan dirinya, menabrakkan pesawat ke Menara Kembar. Nah, dia ingin tahu apa itu. Dia ingin tahu satu kata sebenarnya. Apa satu kata itu? Satu kata bernama jihad. Pengen kaji. Akhirnya kemudian dia pelajari. Nah, mudah-mudahan ini kasus ini apa ini? Pembuat heboh terkait dengan penghinaan terhadap Rasulullah ini, membuat karikatur. Mudah-mudahan semakin penasaran tuh masyarakat Barat untuk ingin tahu lebih jauh tentang keimanan kepada Rasulullah SAW. Kembali ke sini, ya, kembali kepada soal kita. Jadi, Bapak-bapak dan saudara, kita sudah disiplin untuk memiliki keyakinan atas dasar ilmu dan berkomitmen untuk beramal berdasarkan ilmu. Ini nggak cukup berhenti sampai di sini. Berpikir individualistik bahwa yang penting saya benar, yang penting saya baik, soal orang lain itu urusan orang. Ternyata surat Al-Asr nggak mengajarkan kita begitu. Surat Al-Asr mengajarkan kita setelah kemudian kita tahu yang benar, kita mengamalkan yang benar, kita meyakini sesuatu berdasarkan ilmu, dan kita mengamalkan berdasarkan ilmu, maka wajib atas kita untuk kemudian juga melihat yang ada di kanan kiri kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, apakah juga mereka sudah menjalani hidup atas dasar ilmu, beramal atas dasar ilmu, berkeyakinan atas dasar ilmu, dan dia mengamalkan sesuatu atas dasar ilmu. Disitulah dakwah. Ini kalau kita nggak mau rugi. Kalau kita tidak ingin disebut sebagai inna insana lafi khusrin. Dakwah. Kemudian yang keempat, Bapak-bapak dan saudara, bersabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Bapak-bapak dan saudara, ternyata berkeyakinan berdasarkan ilmu itu butuh sabar. Sebelum berkeyakinan berdasarkan ilmu, nyari ilmu itu perlu. Maka salah satu makna sabar kan ada 3 dimensi sabar. Salah satu dimensi sabar itu adalah sabar di dalam melakukan ketaatan. Menuntut ilmu adalah ketaatan yang tinggi. Menuntut kita untuk sabar dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak, kalau kita lihat 14 abad yang lalu ya Pak, itu bagaimana sahabat itu ngumpet-ngumpet kalau bahasa anak sekarang, sembunyi-sembunyi, nunggu orang pada tidur. Hanya untuk apa? Hanya untuk bertemu dengan Rasulullah dan pengen mendengar wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi agar Nabi berkenan membacakan kepada mereka. Coba baca nanti kisahnya. Kisah siapa misalkan? Kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu ngumpet-ngumpet lah. Malam-malam datang ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ngumpet-ngumpet ya. Sembunyi-sembunyi dari pantauan ayahandanya, dari pantauan ibundanya, apalagi pantauan masyarakatnya. Lebih khusus pantauan dari majikannya.
Dia ini kan budaknya Abu Jahal. Oh, itu bisa jadi malapetaka besar. Jika kemudian itu dia tidak ngumpet-ngumpet. Luar biasa. Kisah Ammar bin Yasir. Hanya untuk mendapatkan ilmu. Luar biasa. Orang-orang yang awal masuk Islam. Oke, itu tantangannya saat itu. Di eranya Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari itu mau mencari hadis, mengkonfirmasi apa benar nih sanadnya hadis ini. Itu Imam Bukhari jalan Pak dari Irak ke Madinah. Menempuh perjalanan dari Irak ke Madinah hanya untuk konfirmasi terhadap kebenaran satu riwayat. Itu harus tempuh perjalanan. Itu butuh kesabaran luar biasa. Nah, kita ini eranya era instan. Cari ilmunya instan. Disodorkan pakai bahasa Arab udah. Carinya yang sudah terjemah instan. Terjemah pun juga minta diringkaskan instan lagi. Sudah dipilah-pilah ilmu itu oleh para ulama. Insya Allah. Dulu mana ada Pak pembagian ini fikih, ini akidah. Nggak ada pembagian itu Pak. Itu kan pembagian belakangan. Baik. Oleh karena itu bersabar. Apalagi nanti kemudian beriman atas dasar ilmu. Bilal bin Rabah apa yang terjadi padanya Pak? Disiksa, ditindih batu, dijemur. Ilmunya baru satu, Pak. Ilmunya cuma ahad. Itu aja tuh. Bahwa Tuhan itu esa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam keyakinannya, masa orang menyembah kepada patung. Sementara patung itu yang bikin siapa? Bapaknya. Logika dia sederhana. Daripada menyembah hasil produksi, mestinya kan lebih baik nyembah produsennya yang memproduksi. Sederhana. Maksud Tuhan tunduk kepada makhluk. Nyari, Pak. Akibatnya apa? Luar biasa. Dibakar, di ini. Hanya karena waktu di sidang. Di mahkamah pengadilan. Nabi Ibrahim hanya menanyakan. Ya tanya aja sama yang patung yang kalungan kampak itu. Tanya aja sama dia. Apa kata raja? Masa saya suruh nanya sama patung? Apa jawab Nabi Ibrahim? Nah kalau ditanya aja nggak bisa, masa di? Sederhana, Pak. Tapi kadang-kadang, Pak, itu oke lah, itu zaman dulu. Tapi ternyata zaman sekarang banyak loh yang begitu itu. Katanya udah profesor. Saya juga heran kadang-kadang. Saya heran kalau ada pejabat tinggi, profesor, doktor. Kerjaannya itu, Pak, jelang sidang. Itu kerjaannya itu, tidur di atas keris. Datang ke Bogor tuh. Banyak fenomena gitu. Keris yang bikin siapa? Jadi sebenarnya ini bukan hanya fenomena dulu. Hari ini nih. Kemarin saya nggak usah sebut. Dikasih tahu sama temen yang suka ngawal begini. Oh,
Apalagi kalau jelang pilkada, Pak, laris tuh, Pak, tidur di atas garis tuh. Laris, Pak. Itu bukan orang tamat SD, itu bukan nggak tamat SD itu, Pak. Itulah zaman. Jadi kalau cerita Nabi Ibrahim seperti itu sebenarnya sangat relevan juga dengan hari ini. Oke, kembali. Maka Nabi Ibrahim berhadapan dengan begitu. Itu Khobab, Pak. Khobab bin Al-Arad. Khobab ini guru ngajinya adiknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khobab nih, karena dia teguh. Ini ilmu nih. Yakin bahwa Tuhan yang berhak untuk diibadahi itu adalah Tuhan pencipta alam jagat raya. Tuhan pencipta manusia. Gitu. Bukan dari makhluk manusia ini. Kuat dia. Itu Khobab bin Al-Arad, Pak. Ini kan dia punya majikan itu punya pandai besi. Itu dipanggang, Pak, di atas. Khobab itu dipanggang. Sampai api ini padam. Karena tetesan dari tulang dia. Butuh kesabaran. Makanya ketika ada sejumlah anak muda ingin belajar tentang sabar. Dan dia bertemu dengan Khalifah Umar ibn Khattab. Ini di era kekhalifahan sahabat Umar. Dia ingin bertemu dengan Umar ibn Khattab, ingin belajar tentang sabar. Alhamdulillah, Khobab ini Allah kasih usia panjang. Akhirnya apa? Umar ibn Khattab panggil Khobab. Ketika ini ada sejumlah anak muda pengen belajar tentang sabar. Akhirnya dipanggil saja Khobab. Khobab itu datang menemui sejumlah anak muda itu. Yang pengen belajar tentang sabar. Apa yang dilakukan beliau, Pak? Beliau itu lepas baju. Anak muda itu kaget. Karena hampir tidak ada badannya itu. Kecuali bekas luka bakar. Badannya itu luka bakar. Setelah itu baru dia bercerita tentang apa yang dia alami di awal-awal beliau masuk Islam. Awal-awal masuk Islam, Pak. Itu sejumlah anak muda menangis. Karena dia mendapatkan pelajaran bukan hanya tataran teori, tetapi kasus yang Khobab sendiri alami. Ini kesabaran pada saat memegang teguh iman atas dasar ilmu. Iman atas dasar ilmu. Tapi kemudian yang menarik lagi. Khobab ini pernah menangis, Pak. Ketika Rasulullah sedang di dekat Ka'bah, Khobab itu ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendoakan kami?" Nanti ini menjadi sebab turunnya ayat, Pak. Rasulullah itu komentarnya apa? Rasulullah itu hanya menjelaskan tentang keadaan umat-umat terdahulu karena iman mereka. Ada yang digergaji dengan gergaji besi, ada yang disisir dengan sisir besi, tapi mereka itu bersabar. Sayang kau tergesa-gesa. Sekelas Khobab itu dibilang tergesa-gesa. Khobab bin Al-Arad itu Masya Allah. Jadi Bapak kalau mempelajari sirah, awal-awal dakwah Nabi, tidak mempelajari Bilal, Khobab, Ammar, Yasir, Sumayyah. Kurang rasanya. 5 nih. Di kalangan kelompok du'afa wal mustada'afin. Orang yang lemah dan yang dilemahkan. 5. Sekurang-kurangnya. Khobab,
Bilal, Ammar, Yasir, Sumayyah. Kembali ke sini. Itulah yang disebut dengan 4 perkara. Nah, di dalam kitab Ushul Salasah itu, ini dirinci, ini dijelaskan Pak soal ini. Gitu. Ini dijelaskan bagian ini. Dan ini nanti muaranya adalah pada surat Al-Asr. Maka oleh karena itu, siapapun di antara kita yang rindu untuk tidak disebut sebagai orang yang merugi, dan berarti kita sangat rindu untuk disebut sebagai orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita kumandangkan 4 hal. Ilmu, amal, ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Tapi ini berurut ya Pak ya. Jangan nanti dilompatin, dakwah duluan, ilmu kagak. Jangan gitu. Jadi nanti entertain nanti. Jadi hanya lucu-lucu nanti dakwahnya gitu. Jadi ilmu, amal, itu iman atas dasar ilmu, amal atas dasar ilmu. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, ya, sabar di dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Sabar. Ini saya ngomong enak. Ngomong begini mah enak, Pak. Kita dengerin juga enak sekarang. Tapi ngamalkannya nggak gampang nih. Ya Allah. Ya. Dan ujian terbesarnya kan justru ustadznya, kiainya, dengannya itu berat. Baik, ini poin 1. 1 dari 5 isi dari kitab Ushul Salasah. Nanti kalau ini 5-5-nya udah dijelaskan kan anggap ini buku udah tamat nanti ya. Selesai gitu. Tinggal ujian gitu kan. Ya, imtihan gitu kan. Itu kira-kira. Jadi kalau Bapak mendengar kajian Ushul Salasah, ya, kajian Ushul Salasah gitu kan, Bapak sering dengar ada undangan kajian Ushul Salasah. Itu di antara poinnya itu tadi. Di antara pokok pembahasannya adalah soal 4 perkara. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu di sini ini iman itu harus atas dasar ilmu ya Pak ya. Nah gitu. Keyakinan itu harus atas dasar ilmu ya. Bukan keyakinan atas dasar apa tuh? Ada nggak keyakinan yang atas dasar klenik gitu ya? Atas dasar khurafat kan ada ya? Bukan ya. Jadi, iman itu harus atas dasar ilmu. Gitu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, masih ada waktu kan? Insya Allah. Masih ada waktu. Yang kedua Pak, tentang perkara yang 3. Tentang perkara yang 3. Perkara yang 3. Nanti jadi Ushul Salasah itu nanti isinya adalah membahas tentang perkara 3. Perkara 3 itu apa? 1 tauhidul rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Ini bisa dipecah sendiri, bisa dijadiin 1. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan pemeluknya dengan hati, lisan dan anggota badan. Al-wala wal bara'. Ini bara'. Berlepas diri. 3. Bapak-bapak dan saudara, saya melihat wallahu a'lam bishawab ya. Umat kita ini harus diberikan pemahaman baik Pak, tentang aqsamut tauhid ini. Tentang pembagian tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat, tauhidul uluhiyah. Ini gimana caranya ya?
Karena problemnya gini, problemnya itu. Masyarakat pada umumnya memahami bahwa kalau dirinya atau orang itu sudah mengatakan bahwa Allah Tuhan saya, Allah lah yang menciptakan alam jagat raya, Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah pula yang mematikan. Nah, kalau sudah sampai kayak begini nih, seolah-olah orang ini sudah bertauhid dengan sebaik-baik tauhid. Ada kesan itu, Pak. Sekali lagi. Orang memahami Allah lah Tuhan saya yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur peredaran matahari dan bulan. Allah lah Tuhan saya yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah Tuhan saya yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Seolah-olah udah bertauhid. Padahal ini baru kelas tauhid rububiyah. Gitu. Ini baru tauhid rububiyah, Pak. Tauhid tahap awal ini. Nah, sampai di kelas ini perlu dicatat. Abu Jahal yang Bapak kenal, yang Bapak tahu dia menentang dakwah Nabi itu, Abu Jahal dan kawan-kawan di 14 abad yang lalu, yang ketika Rasulullah menyaksikan, saya nggak menyebut bangkainya ya, menyaksikan apa nih? Jenazahnya kok kayaknya terhormat banget ya. Menyaksikan mayatnya gitu ya. Menyaksikan mayatnya tergeletak di Bukit Badar itu, apa komentar Nabi, Pak? Komentar Nabi itu, kata Rasulullah, hadza fir'aunu hadhihi ummah. Ini Fir'aun umat sekarang nih. Ini dia nih. Ini. Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun sekarang itu dia nih. Itu di depan mayatnya itu loh. Mayatnya Abu Jahal. Waktu Abu Jahal itu. Abu Jahal itu kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang melapangkan dan menyempitkan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Itu kata Abu Jahal. Sampai diabadikan dalam Al-Quran kan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Nah, kalau begitu, kalau sebatas begini nih, kita nih, ini baru kelas 1, Pak. Baru 1 bagian, itu tauhid rububiyah. Nah, gimana ngejelasin ini ya kepada umatnya? Gitu. Gimana ngejelasin ini? Alhamdulillah, gitu ya. Ada saudara kita kalau berpidato itu mengucapkan salam. Memang saudara Muslim kok ucapkan salam. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, jangan terperdaya hanya karena salah. Itu Pak, namanya Abu Jahal membuat keputusan embargo al-hisar asyasi wal iqtisadi wal ijtimai. Embargo ekonomi, politik dan sosial. Embargo itu Pak dilakukan oleh dia. Itu ditulis dalam suhuf, lembaran gede, dan lembarannya itu ditempel di dinding Ka'bah. Diawali dengan tulisan Bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, saya putuskan 1, 2, 3. Itu mau mengembargo Nabi loh.
pakai bismika Allahumma. Jadi nggak usah heran. Mau menghentikan pengajian pakai bismillah juga. Nggak usah heran gitu. Udah dari sono gitu tuh. Nah, tapi oke, saya tidak ingin mengajak kita itu berhadapan-hadapan begitu. Tapi saya hanya ingin mengatakan bagaimana ini tugas kita untuk ngejelasin. Ada tauhid uluhiyah. Nah, ini yang dibahas di bab ini nanti dibahas itu. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu oke, you sekarang yakin bahwa Tuhan Anda adalah Allah. Sekarang masalahnya, mau nggak sujud sama Allah? Mau nggak bersujud hanya kepada Allah? Tidak bersujud kepada selain Allah. Nah, ini baru tauhid uluhiyah. Ini baru Allah lah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kalau memang begitu, mau nggak Anda bertawakal itu hanya kepada Allah? Bukan kepada dokter spesialis. Ayo. Kita sakit datang ke dokter. Itu adalah bagian dari taat kepada Allah untuk menempuh jalur ikhtiar. Tapi urusan sembuh tidak sembuh bukan urusan dokter yang profesor itu. Bukan. Nggak ada kaitan, Pak. Kadang-kadang kita ini salah. Obat dipertuhankan. Bapak minum obat itu sebagai taat kepada Allah karena kita harus berikhtiar karena sakit. Tapi urusan sembuh nggak sembuh itu bukan urusan obat. Gitu loh. Urusannya Allah. Kan ayatnya jelas. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit siapa yang nyembuhin? Kadang-kadang tipis, Pak. Antara ikhtiar dengan mempertuhan, Pak. Datang ke dokter. Seolah-olah kalau udah datang ke dokter bakal sembuh. Loh. Yang menyembuhkan sampai itu bukan dokter. Yang datangkan sakit itu Allah. Seolah-olah kalau pakai masker nggak kena corona. Loh, sampai pakai masker itu melaksanakan perintah untuk memaksimalkan ikhtiar. Sudah, laksanakan. Pakai sajadah, laksanakan. Mau kena corona, nggak kena corona itu bukan urusan Anda, itu urusannya Allah. Gitu. Yang datangkan sakit itu Allah. Nah, kadang-kadang kita ini salah gitu. Nah, siap nggak kalau kayak gitu? Urusan Anda kerja di kantor, disiplin, amanah, tepat waktu, profesional, Anda bekerja sesuai dengan kesepakatan, hak dan kewajiban ditunaikan baik. Itu ibadah. Tapi catat baik-baik. Jangan merasa hidup Anda itu, rezeki Anda itu bergantung sama bos itu. Loh, emangnya Anda mempertuhankan bos? Enggak boleh. Kan kita kerja disiplin itu bukan karena bos. Kita kerja profesional itu bukan karena dia. Emang agama memerintahkan kita begitu kok. Kita harus disiplin kok. Kita harus ini Pak. Mohon maaf sederhana ya Pak. Sederhana. Kita ini cari nafkah kerja. Dapat 10 juta per bulan. Dapat 5 juta per bulan. 3 juta per bulan. Lalu kemudian kita kasihkan istri, dibelikan makan minum. Untuk biaya rumah tangga. Jangan pernah loh merasa bahwa anak istri kita itu makan karena kita. Hati-hati loh. Yang ngasih makan dia itu Allah loh. Bukan kita loh. Yang ngasih hidup dia itu Allah loh, bukan kita loh.
Banyak orang makannya lebih enak, makannya lebih sehat, matinya lebih duluan kok. Mohon maaf, Pak. Itu yang kerja ngambilin sampah itu, Pak. Makan tahu tempe ikan asin. Tidak 4 sehat 5 sempurna. Kerjaannya di tempat kotor. Seger Pak dia. Ya enggak? Nah ini yang makan 4 sehat 5 sempurna, rumahnya rapi, bersih luar biasa. Keluar dari mobil, bawa payung karena hujan, hujannya ketendang angin, kena air sedikit, besok pagi pilang. Nah, maksud saya, bukan saya membenarkan kita, bukan nggak boleh bersih, itu harus. Itu. Monggo berusaha 4 sehat 5 sempurna, tapi jangan pernah berpikir bahwa sehat itu karena itu gitu loh. Itu tauhid uluhiyah, Pak. Tauhid uluhiyah. Makanya penting menjelaskan tauhid uluhiyah. Oke. Kalau yang menyempitkan rezeki, yang melapangkan rezeki itu adalah Allah SWT. You mau nggak meminta pertolongan itu hanya kepada Allah? Nah, di sini Abu Jahal itu nggak siap, Pak. Nggak siap dia. Nggak siap sujud, sholat tuh nggak siap dia. Mengikuti syariat Allah nggak siap dia. Oke, kalau Allah yang memberikan Anda semuanya, beribadah dong Anda kepada Allah. Nggak siap dia, Pak. Mengikuti hukum Allah nggak siap dia. Nah, di sini tauhid uluhiyahnya bersoal. Maka oleh karena itu, Pak, menjelaskan ya tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah, menguasai ini saya kira penting. Dan bagi jamaah asyakirin ini kan bukan barang baru dan sering dikaji istilah-istilah ini. Tetapi sekurang-kurangnya di muqaddimah ini saya menyebutkan bahwa itu semuanya penting untuk kita pelajari karena itu akan menjadi alat evaluasi untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Saya itu masih di mana? Saya itu masih di mana? Oke, jelas ya. Baik. Kemudian, udah mau habis ya. Ini baru 2 ya. Oke, Bapak-bapak dan saudara, perkara yang 3. Nah, sekarang kemudian di buku ini juga disebutkan terkait dengan usulus salasah. Saya sepetin saja. Usulus salasah. Pentingnya mempelajari tauhid. Ini kemarin sudah kita bahas nih. Pentingnya mempelajari tauhid sudah kita bahas. Itu merujuk pada halaman sebelumnya, halaman 5. Pentingnya mempelajari tauhid. Tadi tadi sudah kita sebutkan juga menunjukkan betapa pentingnya itu mempelajari tentang tauhidul uluhiyah. Berangkat dari mempelajari tauhid rububiyah, tauhidul asma sifat, nanti kemudian bermuara pada tauhid uluhiyah. Saya kira penting sekali dalam hidup. Kemudian yang keempat, biar satu paket ini selesai, usulul salasah. Nah, baru Pak setelah membahas 3 tadi itu, membahas yang 3 tadi itu, ternyata buku usulul salasah itu baru membahas tentang usulul salasahnya. Gitu loh. Rupanya seolah-olah 3 tadi itu dipakai untuk pengantar. Baru membahas yang 3-nya. Apa yang 3-nya nih? Usulul salasah. 3 landasan utama itu apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Ma dinuka? Ma'rifatu dinil Islam. Ya. Apa agamamu? Jadi yang kedua mengenal tentang dinul Islam, agama Islam. Yang ketiga ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaitannya. Nanti di pertanyaan di alam kubur. Ini Pak. Kenapa ini penting?
Kenapa ini penting? Dan ini kemudian menjadi dibahas. Karena gini, perjalanan ini panjang. Saya sudah pernah menjelaskan, Pak, semua kita, fase perjalanan kita itu 5 ya. Fase perjalanan kita itu 5 kan? Mati, hidup, kembali. 5. Mati, hidup, kembali. 2 kali mati, 2 kali hidup. Itu Al-Baqarah ayat 28. 2 kali mati, 2 kali hidup, berakhir dengan kembali. Dan saya sudah pernah jelaskan apa yang dimaksud mati yang pertama, mati yang kedua, hidup pertama, hidup kedua, apa yang dimaksudkan kembali. Di awal-awal ngaji, saya kira saya pernah menayangkan bagian itu. Poinnya yang saya ingin sebutkan adalah bahwa ternyata perjalanan panjang kehidupan kita nanti di akhirat itu, Pak, sangat bergantung dengan bagaimana situasi kita pada saat di alam kubur. Nah, situasi kita di alam kubur sangat bergantung dengan bagaimana posisi kita ketika berhadapan dengan fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang kedua, apa agamamu? Pertanyaan yang ketiga, siapa lelaki yang diutus kepadamu? 3. Bisa menjawab 3 pertanyaan ini dengan baik di alam kubur, berarti kita lulus ujian di alam kubur. Fitnah kubur. Itu tandanya kita akan menghadapi perjalanan panjang dengan penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Makanya sahabat Utsman, kok ditanya, kalau sahabat Utsman itu seringkali berdoa itu justru berdoa terselamatkan dari fitnah kubur. Berharap untuk terhindar dari azab kubur. Ketika dikonfirmasi, kok lebih banyak doa itu daripada terhindar dari jilatan api neraka? Sahabat Utsman menjawab apa? Jawabannya, karena bagaimana perjalanan saya selanjutnya sangat bergantung bagaimana pada saat di alam kubur. Nah, ternyata di alam kubur itu bisa menjawab atau tidak bisa menjawab atas pertanyaan itu sangat bergantung dengan bagaimana ketika kita hidup di dunia. Punyakah kita pemahaman yang benar tentang Allah, Rasul, dan Islam? 1. Yang kedua, akankah kita ini punya komitmen terhadap pengetahuan kita tentang Allah, Rasul, dan Islam? Usul salasah ini. Atau tidak? Karena nanti Ibnu Katsir itu menyebutkan, man asya ala syai' mata alaih. Wa man mata ala syai' bu'itsa alaih. Barang siapa orang hidup dalam satu keadaan, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan seperti itu. Dan barang siapa yang mati seperti itu, maka Allah akan bangkitkan dia seperti itu. Jadi punya ketergantungan. Terus dengan demikian, kalau begitu, inti masalahnya bukan di alam kuburnya kan? Inti masalahnya adalah berarti di dunia sekarang ini. Karena bagaimana nanti kita di alam kubur, apakah bisa jawab 3 pertanyaan atau tidak? Jangan pakai logikanya kayak anak sekolah SD. Wah, itu mah gampang. 3 doang. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agama Islam? Ya, 3, tinggal dihafalin aja lah. Ntar juga keluar soal itu gampang. Kan udah dibocorin soalnya. Ini bukan urusan dunia, Pak. Ini bukan di dunia, ini pertanyaan. Bisa jawab atau tidak bergantung dengan bagaimana pemahaman kita di dunia, bagaimana pengamalan kita di dunia terkait dengan hal itu. Maka berarti memahami tentang Allah, Rasul, dan Islam itu penting. Dan jangan bosan-bosan. Nggak ada kita ini yang begitu tuntas selesai, itu nggak ada. Mau dibahas 10 kali juga nggak tuntas-tuntas juga. Oh, yang tuntas juga besok udah lupa. Itu penting. Bahas itu tentang Allah, Islam, dan Rasul. Maka ini harusnya menjadi kurikulum dasar. Harusnya menjadi kurikulum dasar. Kalau di Masjid Nabawi itu kan punya diktat.
diktat kurikulum pembelajaran, dan itu ada 5 jilid, dan itu. Nah, salah satu yang awal-awal yang harus dihafalkan itu usul salasah. Matan usul salasah itu berapa lembar? 78. Berapa lembar? Itu harus dihafal. Itu materi awal, Pak. Karena pentingnya masalah ini. Ya, tentu kita bukan hanya menghafal ya. Bukan hanya menghafal, tapi juga dipahami. Bapak-bapak, dan yang terakhir adalah terakhir adalah penutup. Jadi di dalam kitab usul salasah itu nanti isinya adalah kemudian Jadi oleh karena itu saya sangat berharap ini pendahuluan dari pembahasan ini. Jadi begitu kemudian Bapak dengar atau baca buku tentang usul salasah, yang terbayang segera adalah pertama, ada 4 perkara kaitannya dengan surat Al-Asr. Yang kedua, terkait dengan pembagian tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, atau tauhid rububiyah, asma sifat, dan kemudian yang ketiga terkait dengan pentingnya tauhid. Nah, udah kita sebutin banyak itu pentingnya tauhid. Kemudian yang keempat yang segera terbayang adalah usul salasah, dan itu terkait dengan pertanyaan di alam kubur, dan yang kelimanya adalah penutup. Itulah kira-kira Pak penjelasan tentang pentingnya pembahasan ini secara sekilas, dan kira-kira itulah yang dibahas dalam buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya waktu sholat suruh udah masuk ya. Saya tadi mau kejarkan biar ada sesi tanya jawab sebenarnya, tapi nggak cukup. Baik, kita cukupkan. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan boleh setelah kita sholat suruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.